Pada zaman dahulu, saat musim panas, hewan hidup di hutan yang lebat dan subur. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, mereka tidak kesulitan mencari makanan. Tak ada satupun hewan yang kelaparan, termasuk semut dan belalang. Ketika itu, terlihatlah belalang sedang beristirahat di bawah pohon. Sesekali, ia sambil memakan rumput yang ada di sampingnya. Tak lama kemudian, belalang pun memutuskan untuk bermain biola. Belalang pun terlihat gembira bermain biola. Ia bermain biola sambil bernyanyi, menari, dan menikmati alunan biola yang sedang ia mainkan. Tak lama kemudian, belalang pun istirahat dan tiba-tiba ia melihat segerombolan semut yang sedang berbondong-bondong membawa makanan. Kemudian belalang memutuskan untuk memanjat pohon dan mengintai semut dari atas pohon. Ia pun memperhatikan semut dengan gerombolannya yang bergotong royong dan bekerja keras mengumpulkan makanan untuk dibawa di rumahnya. Semut pun tampak bekerja keras dan saling membantu dalam mengumpulkan makanannya. Belalang pun bingung apa yang sedang dilakukan sama semut. Ia pun merasa kebingungan dan ia ingin menghampiri semut. Namun tiba-tiba seekor semut pun lewat di depan belalang. Dan belalang pun menyapa semut. Hai semut, kau sedang apa di sana semut? Aku sedang mengumpulkan makanan belalang. Untuk apa kamu mengumpulkan makanan semut? Untuk bekal di musim dingin belalang. Habis ini kan musim dingin tiba. Mendingan kamu di sini aja bermain bersamaku, menari, menyanyi dan memainkan biola. Semut pun menghiraukan belalang dan ia pun ingin pergi dari belalang. Tiba-tiba semut tampak kesusahan mengangkat makanan yang akan ia bawa. Tapi semut meminta bantuan kepada belalang. Belalang pun sempat tidak mau membantu semut karena ia tidak mau bersenang-senang dengan belalang. Namun akhirnya belalang pun melihat tampak sulitnya semut mengangkat makanannya dan belalang memutuskan untuk membantunya. Dan akhirnya semut pergi dari belalang. Setelah membantu semut, belalang pun beristirahat kembali di bawah pohon. Sambil ia memakan rumput kembali dan ia memutuskan untuk memainkan biolanya kembali. Setiap hari pun hal itu yang dilakukan oleh belalang. Belalang pun malas untuk bekerja. Setiap hari ia hanya ingin bersenang-senang. Tiba-tiba muncullah seekor tupai dari dalam pohon tersebut. Tupai pun merasa terganggu atas permainan biola yang dimainkan oleh belalang. Si tupai ingin beristirahat dengan tenang dan akhirnya belalang pun merasa marah dan kesal. Dan akhirnya belalang memutuskan untuk pergi dan jauh dari pohon tersebut. Belalang pun berjalan sambil marah-marah. Musim panas pun berlanjut. Semut tampak mengumpulkan makanan dengan giat, sementara belalang masih asyik beristirahat, makan, bermain biola, dan senang-senang. Tak disangka-sangka, musim panas pun telah berakhir lebih cepat dari biasanya. Belalang yang gembira lantas panik bukan main, tampak nyaman dan tenang menghadapi musim dingin yang telah tiba, karena ia telah menyiapkan bekal untuk musim dingin ini. Dan tampaklah belalang yang kebingungan dan ia merasa panik karena rumahnya telah rusak diterjang badai. Belalang pun akhirnya berjalan menyusuri jalan dan ia kebingungan apa yang telah terjadi pada musim dingin ini. Sedangkan ia tidak mempunyai persiapan untuk menyambut musim dingin ini. Rumahnya tampak rusak dan roboh diterjang badai pada musim dingin. Ia pun mengingat apa yang telah
lakukan semut pada musim panas kemarin. Dan ia pun menghiraukan begitu saja. Ia tidak berpikir untuk menyimpan makanan dan mengumpulkan di bekal masa dingin ini. Belalang pun sempat berpikir untuk meminta bantuan kepada semut. Dan akhirnya belalang memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ia melihat keadaan rumah semut yang baik-baik saja, sedangkan rumah ia telah rusak dan roboh diterjang badai di musim dingin ini. Belalang pun mencari keberadaan si semut. Ia pun sesekali sambil meneriaki semut agar semut dapat mendengar teriakan belalang. Tak lama kemudian, si semut pun mendengar teriakan belalang dari dalam rumahnya. Semut pun merasa kebingungan. Apa yang sedang dilakukan sama belalang? Ini kan musim dingin, kenapa ia tidak berlindung di dalam rumahnya? Lama kemudian juga semut berpikir untuk keluar dan menghampiri belalang. Semut dan kawanannya telah keluar dari dalam rumahnya. Ia pun melihat belalang yang sedang pingsan kedinginan. Ia pun memutuskan untuk menggotong belalang dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya belalang tampak sakit, ia kelaparan dan kehausan. Semut pun memberikan ia makanan dan minuman. Belalang pun tampak menyesal dan berbicara kepada semut karena ia tidak bekerja dan mengumpulkan makanan di waktu musim panas kala itu. Ia pun telah menghiraukan semut kala itu yang telah mengumpulkan makanan. Semut pun menasihatinya, sebaiknya kamu mengumpulkan makanan dari dulu untuk bekalmu saat ini. Ia semut. Dan saat itu juga belalang pun bermain biola untuk menghibur semut sebagai tanda terima kasihnya. Namun belalang tetap bermalas-malasan. Seketika itu belalang pun memutuskan untuk pamit dari rumah si semut. Belalang pun berterima kasih kepada semut. Sebelum belalang pergi, belalang pun bercerita kepada semut. Semut menasihati belalang agar ia tidak malas karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Belalang pun meminta maaf dan ia sambil tertawa terbahak-bahak.